Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang santri Al-Fahmu. Apakah termasuk riba jika kita menjual uang lama, uang antik, uang 1.000 lama dapat dijual dengan harga 10.000? Apakah itu termasuk riba? Emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, gandum dengan gandum tak boleh dijual kecuali langsung. Kalau kredit tak boleh, dia jadi riba. Kenapa boleh membeli rial dengan rupiah? Di Makkah, di Madinah, exchange, sarrafah, beli rial dengan rupiah. Kenapa boleh? Karena langsung, tak ada tenggat waktu, aku beli langsung. Sedangkan orang yang menjual uang lama, yang dijual itu bukan nilainya, bukan nilai yang terkandung dalam uang itu, tapi yang dijual itu adalah antiknya. Dia tidak lagi sebagai alat tukar, tapi dia sebagai barang antik. Sama macam orang menjual piring. Kenapa piring ini mahal? Karena ternyata dia adalah keramik dari zaman dinasti, apa nama dinasti Cina-Cina itu? Dinasti Ming. Jadi yang dinilai itu adalah antiknya. Gitu juga dengan, bukan dia sebagai alat tukar. Karena kertas itu sudah tidak lagi berlaku sebagai alat tukar. Maka jual beli itu sah dan tidak riba. Setahu kami jamak tidak berlaku untuk pergantian saat untuk pengantin saat walimah. Tapi banyak yang mengerjakan dengan dalil mereka. Mohon dalil penjelasan Ustaz. Apakah ada dalil pendapat yang membolehkan jamak saat walimah? Tanyalah pengantin itu pada dalilnya. Kalau saya belum sampai sekarang belum dapat saya dalil pengantin duduk jamak takdim gara-gara takut makeup rusak. Antum nanti nikah nih, antum nanti nikah, baik yang belum nikah maupun yang udah nikah, jangan antum jamak takdim jamak ta'khir. Zuhur antum sholat zuhur tamam 4 rakaat, asar pun 4 rakaat. Bini antum suruh basuh muka berwudu. Di hari pertama aja antum udah buat maksiat. Gimana turun barokah Allah SWT? Agama ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ada satu hadis, satu cuman hadis, bahwa Nabi menjamak tidak safar, tak ada musafir. Tapi hadis itu darurat tingkat tinggi. Bukan nikah, bukan walimah. Belum dapat saya dalilnya walimah bisa menjamak. Kalau qasar jelas, yang dia maksud ini jamak tanpa qasar. Zuhurnya 4, asarnya 4. Dijamaknya, satukannya. Dia duduk di pelaminan jam 11, habis jam 5. Jam 5 nanti baru dia sholat zuhur. Apa dalilnya? Tak ada dalil. Kenapa dia buat? Seenak hatinya aja. Semau dia. Di dalam sholat tasbih, jika kita mengambil pendapat saat rukuk baru mulai tasbih, saat sujud kedua rakaat pertama, kemudian duduk iftirash bertasbih, apakah bertakbir kembali saat berdiri? Setiap gerakan takbir. Itulah dalil, maka habis sujud tilawah Allahu Akbar. Bertakbir atau tak takbir? Bertakbir. Waktu ditanya itu ke Syekh bin Bas, Syekh, bangkit dari terus sujud tilawah itu tegak takbir apa takbir? Kata Syekh bin Bas takbir. Mana dalilnya? Karena kata Syekh Albani tak ada takbir. Albani tak pakai takbir.
turun tak bertakbir. Wahum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Tak bikin takbir. Pokoknya makmum itu tahu karena imam itu baca ayat nanti kan. Kalau Syekh bin Bas takbir. Mana dalilnya? Dalilnya hadis umum. Karena setiap gerakan ada takbir. Nama takbirnya takbir intiqal. Intiqal artinya berpindah dari satu gerak. Dari tegak ke ruku. Dari ruku, dari tegak ke sujud. Waktu bangkit dari ruku kenapa tak takbir? Nabi tak bertakbir. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nabi tak takbir. Sami'allahu liman hamidah. Bersesuaian antara bunyi itu dengan bunyi. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya, maka dia pun memuji. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Bagaimana hukum KB implan? Apakah puasa saya sah karena implan menanam sesuatu di dalam tubuh saya? Buka buku 33 tanya jawab 30 tanya jawab puasa. 30 tanya jawab puasa. 30 tanya jawab seputar Ramadan, PDF Abdul Somad. Saya ambil dari 3 ulama, Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Waktu pakai celak, butiran biji celak itu masuk tak ke mata? Masuk kan? Tak batal puasa. Waktu pakai suntik, tengok dulu. Kalau suntiknya untuk obat, tak batal. Tapi kalau dipasang jarum, isinya cairan apa? Infus, batal. Karena itu makanan. Implan ini makanan atau obat? Obat, mana ada orang makan implan? Tak batal. Infus pasang 3 botol. Pasang di kamar 3 botol. Keluar lemas. Maka orang yang suntik vaksin tak batal puasa. Karena obat. Kecuali hobi makan vaksin. Apa saja hal-hal yang membolehkan kita sholat lihurmatil wakti? Bolehkah dilakukan tanpa wudu? Antum naik pesawat, bisa tak antum berwudu di pesawat? Apa pula tak bisa? Air ada. Air ada di pesawat. Yang jadi masalah, penumpangnya 300, semua mau wudu. Apa tak meletup pesawat itu? Oke, pakai air tak bisa. Pakai debu. Ini pelana unta. Ini cahaya matahari. Waktu dipukulkan tangan ke pelana unta itu, naik debunya ke atas. Itu baru ada debu. Ini pelana unta. Ini cahaya matahari. Dipukulkan begini, naik debunya ke atas. Itu bisa untuk tayamum. Kalau ada selimut antum di rumah, antum gini kan, naik debunya ke atas. Itu bisa untuk tayamum. Waktu antum pukul kursi pesawat tuh, keluar debu. Pramugari keluar. Maka antum tidak bisa wudu dan tidak tayamum. 3 mazhab. 3 mazhab bagi orang yang tidak ada alat bersuci. Pertama, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan
Kalau tidak ada alat bersuci, maka tak wajib sholat. Kau sholat tadi? Enggak, kenapa? Tak ada alat bersuci. Air tak ada, debu tak ada. Aku tak sembahyang. Mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, sholat saja tanpa alat bersuci. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Kau sholat? Iya. Tapi tak ada alat bersuci. Tak boleh waktu sholat itu kosong tanpa sholat. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, sholat tanpa alat bersuci untuk menghormati waktu, dihormati waktu. Nanti setelah sampai di tujuan, sholat lagi, namanya sholat i'adah. Sholat apa namanya? Sholat itu 3. Sholli fardhul maghribi salasa raka'atin adaan, sholli fardhul maghribi salasa raka'atin qadaan, sholli fardhul maghribi salasa raka'atin i'adatan. I'adah. Kenapa diulang? Karena tidak ada alat bersuci. Kenapa sholat? Menghormati waktu. Kenapa diulang? Karena tak ada alat bersuci. Di antara 3 mazhab ini, mazhab mana yang paling selamat? Kalau pakai mazhab Hanafi, tak sholat. Ternyata sholat wajib. Tanya sama malaikat, kenapa kau tak sholat? Pakai mazhab Hambali, kenapa kau tak sholat? Aku udah sholat. Sholat kau tak sah karena tak ada wudu. Yang paling selamat mazhab Syafi'i. Menghormati waktunya ada, dan sholatnya sah karena diulangnya lagi nanti di tujuan pakai wudu. Jelas? Atau terjadi peperangan, antum masuk penjara, wudu tak bisa, tayamum tak bisa, maka antum sholat lihurmatil waktu. Darurat tingkat tinggi. Jangan hanya lampu merah ditabik gadang, lihurmatil waktu. Macet sikit, lihurmatil waktu. Banyak orang sekarang mau mudah-mudah. Saya punya showroom mobil, jual beli cash dan kredit leasing. Apakah dengan zakat membersihkan harta saya? Karena ada sebagian riba. Khuz min amwalihim, ambil harta mereka itu yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai zakat. Tutahhiruhum, mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, membersihkan hartanya, membersihkan, mensucikan dari yang haram, yang tersilap dan terlupa. Adapun yang sengaja riba tak bisa disucikan dengan zakat. Berinteraksi dengan leasing riba, maka arahkan ke bank syariah. Bapak mau beli ke saya? Iya. Cash? Enggak, saya tak punya cash. Ini bank BRK Syariah. Sekarang sudah jadi Bank Riau Kepri. Memang sudah tak ada lagi konvensionalnya. Sudah syariah. Arahkan dia ke situ. Adapun dengan penuh kesadaran sengaja mengarahkan ke leasing, tak bisa ditutupi dengan istighfar, sholat taubat, zakat. Yang bisa ditutupi itu adalah tersilap, tersalah, ditutupi dengan zakat. Bagaimana hukumnya mengamalkan sesuatu yang diajarkan ulama di teknologi seperti HP, bukan dari kitabnya langsung, boleh atau tidak? Pengajian Riyadhus Shalihin ditonton oleh jamaah di Bandung, Jakarta, di Hong Kong, di Bangkok, di Jeddah, di Qatar, Doha. Apakah boleh dia amalkan? Boleh, karena ustadznya ada. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tak boleh itu, pertama ustadznya tak ada.
suara Google. Pernah antum dengar suara Google? Datar. Anda sedang belok kanan. Belok kiri ada sawah. Itu bukan orang, mesin. Tak boleh. Orangnya ada. Dan orangnya itu ahlus sunnah wal jamaah. Antum. Jadi kalau tidak ahlus sunnah wal jamaah, orangnya tak jelas, maka tak bisa belajar. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan kamu mengambil agama kamu ini dari siapa. Al-isnad minad din. Sanad bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan kamu mengambil agama kamu dari siapa. Yakinkan dia ahlus sunnah wal jamaah, bukan khawarij, bukan murji'ah, bukan mu'tazilah, bukan syiah, bukan liberal, bukan ateis, bukan agnostik. Saya seorang santri. Apa itu ikhlas? Bagaimana bentuk ikhlas? Cara agar timbul sifat ikhlas. Cara tahu kalau seorang itu ikhlas. Bagaimana cara mengamalkan ikhlas agar menjadi kebiasaan. Ikhlas itu diambil dari 3 huruf. Kha, la, so. Kalau kita beli beras, ada tulisan di situ al-waznul khalis. Khalis, timbangan ikhlas. Bahasa kitanya netto. Apa itu netto? Berat bersih, tidak masuk karung. Kalau masuk bruto. Air yang tidak bercampur dengan apa-apa dimaksud dengan al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Karena tak ada campurnya, tak ada campuran di dalam. Disebut dengan air murni, mineral, tak bercampur apa-apa. Jadi yang tidak bercampur dengan apa-apa, makanya dalam Quran disebut khalisan. Khalisan min baini farsin wa damin. Ada air yang keluar di antara kotoran dan darah. Ini kotoran, ini darah. Kalau dia kena kotoran, hitam warnanya. Kalau dia kena darah, merah warnanya. Tapi dia bisa keluar putih. Air itu disebut dengan air susu. Kenapa dia tidak merah? Karena tak kena darah. Kenapa dia tidak hitam? Karena tak kena kotoran. Susu kambing. Kalau antum minum susu kambing hitam, jangan antum minum. Kena kotoran. Kalau antum minum susu kambing merah, jangan antum minum. Najis. Karena mencampur dengan darah. Putih. Itulah disebut dengan khalisan. Air yang ikhlas. Jadi dia tak bercampur dengan apapun. Itu makna ikhlas. Berikutnya adalah setelah ditanya makna ikhlas, apa itu ikhlas? Itulah ikhlas, tak bercampur dengan apapun. Bagaimana bentuk ikhlas? Bentuknya macam susu kambing itulah. Kalau dia hitam, berarti dia kena tai kambing. Kalau dia merah, berarti kena darah kambing. Bagaimana cara agar timbul sifat ikhlas? Caranya diawali dengan membiasakan diri. Lama-lama menjadi kebiasaan. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Biasa mengajar ikhlas. Bukan karena jamaahnya banyak atau sedikit. Bukan karena viewer dan follower. Lama-lama menjadi terbiasa. Biasakan membagi ikhlas. Bukan karena ingin dipuji orang. Bukan karena ingin respon orang. Lama-lama terbiasa. Bagaimana cara tahu kalau orang itu ikhlas? Yang tahu ikhlas dalam hati itu cuman orang itu dengan Allah. Malaikat tahu? Tak tahu. Malaikat tak tahu. Kalau malaikat tak tahu, macam mana cara malaikat menulis? Kalau hambaku ingin tahajud, tulis 1.
Kalau dia jadi tahajud, tulis 2. Kalau dia tak jadi tahajud, tetap 1. Kalau malaikat tak tahu, macam mana malaikat menulis? Dijawab dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Waktu antum berniat baik, malaikat mencium bau harum. Diciumnya, catat 1. Malaikat tak tahu apa yang ada di dalam. Dia hanya mencium bau harum. Jadi yang tahu ikhlas tak ikhlas itu, siapa yang tahu saya subuh mengajar nih ikhlas karena Allah, atau karena TikTok, atau karena YouTube, atau karena jamaah? Yang tahu itu cuma saya dengan Allah. Tak jadi saya mengajar karena takut tak ikhlas. Kata Imam Fudail bin Iyad, riya. Ustaz tak ngajar subuh Rabu nih, hati saya sedang tak ikhlas. Riya. Tak jadi mengajar karena takut dipuji orang, riya. Mengajar supaya dipuji orang, memang hebat Ustaz. Di musola kecil yang tak beratap mau dia. Riya. Syirik. Tak jadi pengajian karena takut dipuji orang, riya. Jadi pengajian supaya dipuji orang, syirik. Maju kena. Jadi bagaimana? Langkahkan kaki, teruskan beramal, jaga hati, serahkan pada Allah. Saya langkahkan kaki dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang mau kutemui ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang mau kusampaikan ini adalah hadis-hadis Nabi Muhammad. Jadikan aku orang ikhlas ya Allah. Ada dalam hatiku ini, bersihkan. Oke, kita lakukan. Bagaimana cara mengamalkan agar menjadi kebiasaan? Terus lakukan, terus sampai dia ikhlas, sampai dia menjadi habit, sampai dia menjadi spontanitas. Tak lagi berpikir-pikir dalam hal sholat sunat, dalam hal berbuat baik, dalam hal menasehati. Tak peduli kita lagi penilaian orang, tak kita pedulikan lagi cakap orang. Yang penting benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita amal. Kita biasakan itu semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang ikhlas. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq. Al-hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Allahumma inna natawassalu ilayka bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karam. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minkum. Innahu minkum taqabbal ya karim. Salat isyraq 2 rakaat.